Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tara Slime Dataken volume 23 part 19. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Gi Crimson yang telah mengevolusikan kekuatannya hingga pada tingkatan dewa. Dan kita juga diperlihatkan Ciel yang menyarankan untuk membantai Vel dan Ava. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Gi telah berhasil melepaskan tebasan fatal hingga membuat Ivarax sangat marah. Itu karena itu adalah pertama kalinya ia merasakan kerusakan parah selama hidupnya. Ivarax yang sangat marah itu kemudian meledakkan serangan destruktif ke segala arah. Sedangkan dari kejauhan, Veldora dan Milim yang hanya menonton pertarungan tiba-tiba mendengar sebuah perintah dari Gi. Dengan menggunakan transmisi pikiran, Gi berkata, "Oi, Milim, Veldora, siapkan dirimu dengan semangat untuk melepaskan serangan pamungkas dengan kekuatan penuh. Tapi tunggu aba-aba dariku." Mendengar Gi yang tiba-tiba memerintah, Veldora dan Milim pun menggerutu seolah tak terima dirinya diperintah. Namun sebelum mereka berdua mengeluh, Velzard langsung menegur Milim dan Veldora dengan berkata, "Oi, kalian berdua, apa kalian punya keluhan? Patuhi saja perintah Gi dan jangan protes." Dan tentunya, Milim dan Veldora pun langsung panik dan terpaksa menuruti perintah Gi tersebut. Dan sekarang, pertarungan Gi dengan Ivarax semakin sengit. Serangan Ivarax juga semakin ganas dan akurasinya meningkat. Namun anehnya, Gi sama sekali tak merasa terancam dan malah tersenyum tipis. Milim yang melihat itu pun jadi gelisah dan berkata, apa Gi benar-benar baik-baik saja? Memang benar bahwa Gi itu adalah Demon Lord yang kuakui, tapi musuhnya itu adalah Ivarax yang kekuatannya gak masuk akal. Jadi sebaiknya Gi harus lebih waspada. Karena pada saat itu, Gi terus menghindari serangan dengan selisih yang sangat tipis. Bahkan beberapa kali tubuhnya terserempet serangan itu hingga terbakar. Maka dari itulah, Milim, Velgrin, dan Veldora yang melihat itu pun jadi sangat cemas. Itu karena mereka tahu seberapa berat serangan Ivarax tersebut. Namun di satu sisi, Velzard tetap tenang dan sepenuhnya percaya kepada Gi. Velzard kemudian memperingatkan Veldora dan Milim untuk segera bersiap-siap. Namun betapa mengejutkannya, serangan destruktif Ivarax itu telah ditembakkan dengan tepat hingga mengenai dada Gi secara langsung. Veldora dan Milim yang melihat itu pun berkata, "Lihat itu, Gi sungguh ceroboh kan?" Meskipun Veldora dan Milim percaya bahwa serangan itu tidak akan membunuh Gi, tapi luka fatal tidak akan terhindarkan. Tapi pada saat itu, Gi mengabaikan luka di tubuhnya dan malah memberikan aba-aba kepada Veldora dan Milim untuk segera melepaskan serangannya. Sekarang waktunya. Tanpa pikir panjang, Velzard, Velgrin, Veldora, dan Milim itu pun langsung melepaskan serangan pamungkas mereka secara bersama-sama. Milim saat ini melepaskan serangan Dragon Nova dengan kekuatan penuh hingga membuat armor di kedua tangannya hancur. Sedangkan Veldora kini menembakkan serangan Thunderstorm Human Form version 2. Serangan ini memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi daripada Thunderstorm yang dilepaskan dalam wujud naganya. Sama seperti pose Milim, Veldora mengerahkan kedua telapak tangannya ke depan, menyatukan pergelangan tangan dalam pose seperti rang naga dan melepaskannya dengan kekuatan penuh. Itu adalah jurus pamungkas yang hendak Veldora gunakan melawan Milim yang mengamuk sebelumnya. Tapi saat itu dihentikan oleh Chloe. Velgrin saat ini juga melepaskan serangan pamungkasnya dengan output maksimum, Cardinal Acceleration. Begitu juga dengan Velzard yang melepaskan serangan Whiteout Absorb dengan kekuatan penuh.
Dengan demikian, keempat serangan pamungkas yang memiliki daya hancur yang sangat dahsyat itu pun dilepaskan secara bersamaan, persis seperti yang Gi inginkan. Gi memuji semuanya dengan berkata, "Kalian kerja bagus." Dan di saat yang sama, Gi mengaktifkan skill ultimate yang ia copy dari Rimuru, Gluttony King Beelzebub. Dengan menggunakan skill itu, Gi langsung melahap serangan pamungkas milik Felzard, Felgreen, Veldora, dan Milim dan merekonstruksinya menjadi satu gelombang serangan terarah dan terkompresi. Itu adalah tindakan yang sulit dipercaya. Serangan dengan daya penghancur itu pun terintegrasi dan berputar di sekitar Ivarats dalam bentuk pusaran dengan kecepatan tinggi. Dan sekarang, Ivarats kini telah terjebak di dalam pusaran energi yang sangat dahsyat. Ia mengerti jika serangan semengerikan ini mengenai dirinya, ia tentu tidak akan baik-baik saja. Tapi di saat yang sama, Ivarats bertanya-tanya mengapa momen yang menentukan itu tidak kunjung datang. Gelombang energi yang sangat dahsyat itu pun terus berputar-putar di sekitar Ivarats. Melihat fenomena itu, Milim dan Veldora kini sangat tercengang. Mereka berkata, "Apa-apaan ini? Berani-beraninya dia mengkopi kekuatan Rimuru. Aku tak percaya bahwa serangan Dragon Nova milikku juga digunakan. Itu terlalu berlebihan dan sangat curang." Sedangkan Felzard dan Felgreen kini sangat terkejut. Felzard berkata, "Sial, jika Gi bisa melakukan itu berarti aku tidak akan pernah bisa menang." Felgreen berkata, "Sepertinya permainannya dengan Rudra zaman dulu akan cepat berakhir jika Gi turun tangan." Dan tidak diragukan lagi bahwa Gi benar-benar sangat kuat. Sejak kekalahannya dari Vel dan Ava, ia belum pernah mengalami kekalahan lagi. Dan segera setelah itu, Gi melepaskan serangan pamungkasnya dan berkata, "Rasakan ini sampai kau mati." Catastrophe Eclipse. Seketika itu juga, serangan itu pun menyatu dengan energi penghancur yang berputar di sekitar Ivarats dan menunjukkan kekuatan aslinya. Ini adalah teknik jahat yang menggunakan energi yang terkandung di dalamnya untuk memberikan kerusakan dan mempertahankannya secara berkelanjutan. Teknik ini dapat digunakan berulang kali, ditumbuk dan dilancarkan secara beruntun. Apalagi kali ini, Gi tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tapi juga kekuatan Veldora dan yang lainnya. Semua itu diubah menjadi energi negatif yang memusnahkan segalanya dan menerkam Ivarats. Bahkan kerusakan yang diberikan sama sekali tidak akan bisa pulih. Jika ada kerusakan fisik, sihir pemulihan pun akan dinetralisir. Dengan demikian, kemampuan regenerasi Ivarats itu pun tidak akan berfungsi. Milim yang melihat serangan dahsyat itu pun bergumam. Sepertinya zaman dulu aku juga pernah menerima serangan itu. Itu terjadi ketika Gi dan Ramirez berusaha menyadarkan Milim yang mengamuk pada zaman dulu. Sedangkan Veldora kini sangat tercengang dan berkata, "Itu sungguh mengerikan." Veldora juga memiliki kenangan pernah dikalahkan oleh Gi. Tapi masalahnya, Veldora tidak ingat bagaimana dan mengapa ia kalah. Karena tidak ada jaminan ia bisa menang di pertarungan berikutnya, Gi adalah target kewaspadaan bagi Veldora. Dan pada saat itulah, Ivarats yang terjebak di dalam serangan dahsyat itu pun mengamuk dengan perasaan frustasi. Rasa sakit yang luar biasa kini terus mengikis tubuhnya. Seluruh tubuhnya kini terukir tanda kutukan hingga membuat energi sihirnya terus bocor. Ivarats yang menderita kesakitan itu pun mengamuk dan melepaskan tebasan ke arah Gi. Namun Gi langsung menakisnya hingga membuat Ivarats terpental dan menabrak dinding Heaven Tower. Dan duar! Dinding Heaven Tower itu pun bergetar hebat hingga menciptakan retakan yang muncul di permukaan dinding yang seharusnya mustahil dihancurkan. Gi tertawa dan berkata, "Gahahaha, lihat itu, sepertinya seranganku bahkan bisa meniadakan hukum-hukum yang ditetapkan Vel dan Ava." Tapi sebenarnya itu adalah hal yang wajar, karena sekarang Gi telah berhasil mengevolusikan skill ultimate Brightful King Lucifer menjadi skill ultimate Base God Nodens yang notabene berada pada tingkatan tertinggi. Ini adalah otoritas kekuatan yang lahir sebagai hasil dari Gi yang mengamati alteration yang dilakukan Rimuru kepada Felzard sebelumnya. Dengan meniru cara Rimuru mengevolusikan Felzard, Gi juga melakukan hal yang sama untuk mengevolusikan skill ultimate miliknya sendiri. Dan hasilnya, itu telah melampaui otoritas kekuatan yang ada.
Skill yang terkandung di dalam Abyss God Nadens itu meliputi Talk Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Soul Consumption, Imaginary Space, Skill Creation, Skill Duplication, Skill Storage, Space Time Domination, dan Multidimensional Barrier. Dan itu benar-benar otoritas kekuatan yang telah mencapai tingkat tertinggi. Gi merasa kekuatan barunya ini sungguh-sungguh luar biasa. Selama ada Soul Consumption, Gi mampu melahap segalanya dan mengubahnya menjadi energi. Apalagi dengan menggabungkan ilmu berpedangnya dengan kemampuan teleportasi, itu membuatnya semakin tak terkalahkan. Bahkan jika harus bertahan, Gi merasa bahwa ia tidak akan menderita cedera atau kehabisan energi sihir sekalipun. Namun di saat menilai betapa hebatnya dirinya sekarang ini, Gi merasa bahwa Rimuru lah yang lebih gila dan begitu menakutkan. Karena alasan Gi bisa mencapai tingkatan ini, itu adalah karena sosok Rimuru. Bahkan saat Gi melihat sebagian otoritas kekuatan Rimuru, Gi sadar bahwa konsep pertarungan telah berubah. Besar kecilnya energi sihir bukan lagi faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Tanpa otoritas barunya ini, Gi merasa bahwa dirinya akan kesulitan melawan Ivarats. Namun pertarungan ini masih belum berakhir. Sambil memperhatikan Ivarats yang terus menderita kesakitan, Gi mengalihkan perhatiannya untuk mengamati situasi Rimuru. Di satu sisi, Ivarats kini merintih kesakitan. Ia juga merasakan energi magisnya terus bocor tanpa henti. Bahkan saat ini, ia juga tidak lagi merasakan ikatan dengan Suim, Habatagi, dan Kakeashi. Ia berkata, "Di mana anak-anakku? Apa mereka sudah mati? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi?" Perasaan marah, benci, dan dendam pun membakar emosi Ivarats. Scene kemudian berpindah ke situasi pertarungan di tempat Veldanava, Veldwe, Rimuru, dan yang lainnya. Di sana terlihat Veldanava yang telah membangkitkan ketiga pelayan Ivarats yang bernama Suim, Habatagi, dan Kakeashi. Namun anehnya, sihir kebangkitan yang digunakan Veldanava itu berbeda dengan Resurrection milik Ruminas. Itu karena ketiga pelayan Ivarats itu tidak benar-benar dihidupkan sepenuhnya. Meski tampak seolah telah hidup kembali, namun monster-monster itu hanya berdiri tanpa kesadaran apapun. Rimuru pun bertanya-tanya apakah semua itu hanya ilusi belaka. Di saat Rimuru memikirkan itu, Veldanava berkata, "Sepertinya ketiga tubuh monster ini cukup untuk menjadi wadah. Karena hanya ada 3 wadah, siapa di antara mereka yang akan bekerja keras untukku?" Veldanava kemudian mengelurkan tangannya ke depan dan memanggil 3 bola cahaya biru. Ketiga bola cahaya itu pun masing-masing dimasukkan ke dalam 3 monster pelayan Ivarats yang sudah ia bangkitkan. Dan pada saat itulah, Ciel kemudian melaporkan bahwa intervensi terhadap ruang dan waktu telah dikonfirmasi. Diperkirakan bahwa jiwa yang mengandung kehendak kuat telah dipanggil dari ruang dan waktu. Rimuru yang mendengar penjelasan Ciel itu pun mengerti. Ia berkata, sepertinya dia baru saja memanggil jiwa-jiwa seseorang yang menyimpan dendam di dunia ini. Kemudian jiwa-jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuh Suim, Habatagi, dan Kakeashi. Melihat jumlah energinya yang sangat besar, mereka pasti adalah orang-orang yang sangat kuat. Setelah mengamati apa yang baru saja dilakukan Veldanava, Rimuru kemudian bertanya, "Kalau kau punya kekuatan untuk memanggil jiwa-jiwa seseorang seperti itu, bukankah seharusnya kau memanggil jiwa istrimu dan menghidupkannya kembali?" Namun Veldanava menjawab bahwa ia tidak bisa menemukan jiwa-jiwa Lucia. Rimuru berkata, jika jiwa-jiwa itu tidak ditemukan, ada kemungkinan bahwa Lucia telah bereinkarnasi ke dunia ini. Jadi menurutku, melenyapkan segalanya secara gegabah itu sepertinya agak berlebihan. Rimuru pun mencoba membujuk Veldanava untuk mengurungkan niatnya. Karena Rimuru bisa memahami kemarahan, kebencian, dan keputusasaan Veldanava, jadi Rimuru benar-benar ingin agar Veldanava mempertimbangkannya kembali. Namun sayangnya, Veldanava sudah membulatkan tekadnya. Veldanava berkata, "Aku sudah memutuskan. Aku punya putriku Milim dan aku juga punya Ivarats sebagai wadah untuk Lucia. Memang kebangkitan langsung itu mustahil, tapi jika aku menghancurkan seluruh dunia kardinal lalu perlahan memulihkan dan menganalisis information partikel, hari itu pasti akan tiba ketika Ivarats menjadi Lucia seutuhnya." Rimuru yang mendengar itu pun merasa bahwa itu terdengar sangat rumit hingga membuat kepalanya pusing.
Tapi meskipun itu terdengar rumit, tapi itu bukan berarti hal yang mustahil. Karena Vel dan Ava sudah membulatkan tekadnya, membujuknya akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Dan pada saat itulah, Ciel mengajukan sebuah solusi yang tak lain dan tak bukan adalah mengalahkannya. Mengalahkannya adalah perkara yang mudah bagi Anda, Master. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。